Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Denny Pranowo dari Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam kondisi sehat. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mencegah dan bagaimana menanggulangi atau mengatasi bahaya kebakaran yang mungkin dapat terjadi di laboratorium kimia khususnya. Di dalam laboratorium kimia tentu kita sudah paham bahwa di sana dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup untuk melaksanakan praktikum atau penelitian. Misalnya ada peralatan gelas, ada alat-alat elektronik atau alat listrik yang digunakan untuk mendukung praktikum atau penelitian tadi. Ya, supaya kita bisa mendapatkan data yang memadai baik untuk praktikum maupun untuk penelitian. Nah, berbagai alat bahan yang kita gunakan tadi ada yang sederhana, ada yang canggih ya, perlu prosedur khusus untuk mengoperasikannya. Kemudian bahan juga dari bahan yang tidak berbahaya sampai bahan yang punya toksisitas atau punya tingkat bahaya yang besar. Sebelum praktikum atau sebelum penelitian kita tentu sudah mempelajari dulu prosedur kerjanya seperti apa, sifat bahan, cara atau prosedur penggunaan alat dan sebagainya. Sehingga kita bisa ketika kita melakukan praktikum atau penelitian itu bisa melaksanakan dengan baik, berjalan dengan lancar tanpa adanya kecelakaan atau eksiden yang berarti. Ya, kita bisa dapatkan informasi itu dari berbagai macam cara. Namun demikian, ada kalanya yang namanya eksiden kan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dengan cara dengan berbagai macam cara, sehingga kita harus bisa mencegahnya. Salah satu bahaya yang mungkin terjadi di laboratorium itu adalah bahaya kebakaran. Tentu yang namanya kebakaran itu harus kita hindari karena bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar ya. Contohnya kebakaran yang di Gedung Kejaksaan Agung baru-baru ini kerugiannya adalah sekian triliun ya, dan mengakibatkan banyak kerusakan. Nah, yang namanya kebakaran itu dapat terjadi karena apa? Karena ada 3 faktor bertemu, yaitu adanya bahan yang mudah terbakar, ada oksigen, dan ada panas atau api yang bertemu di satu titik ya. Itu yang disebut sebagai segitiga api. Kalau salah satu tidak ada, maka tidak akan terjadi kebakaran. Kalau ketiganya ketemu, maka bisa terjadi kebakaran. Sementara alat-alat elektronik misalnya seperti ini, bahan-bahan seperti ini itu sangat rentan terjadi menjadi sumber kebakaran. Sementara yang namanya api atau panas sebenarnya kita butuhkan baik itu untuk reaksi kimia, kemudian juga untuk memasak dan sebagainya kalau kita di rumah ya. Namun api kalau panas, kalau uncontrol itu bisa menimbulkan bahaya yang cukup besar. Nah, bagaimana cara menghindari atau menanggulangi bahaya kebakaran? Saya akan sampaikan pada video berikut ini. Untuk menghindari bahaya kebakaran, yang pertama adalah simpan bahan kimia yang mudah menyala ke dalam kontainer atau wadah yang sesuai dengan karakteristiknya. Misalkan hindari menyimpan bahan yang mudah menyala di dalam plastik. Simpan bahan kimia di dalam kontainer yang sesuai, di dalam rak atau almari yang memadai. Jauhkan atau hindarkan dari rak yang mudah terbakar. Jauhkan bahan kimia yang mudah menyala dengan bahan-bahan yang bersifat oksidatif atau bersifat eksplosif. Itu adalah bahan kimia yang uncompatible ya. Yang berikutnya, gunakan pemanas yang memadai atau yang lebih aman untuk pemanasan. Misalnya menggunakan hot plate atau heating mantle ya. Hot plate atau heating mantle hindari dengan menggunakan kompor yang menggunakan filamen yang
menyala ya, kemudian api langsung misalnya bunsen atau sebagainya. Gunakan kalau misalkan harus menggunakan bunsen, maka harus berhati-hati, hindarkan atau jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar tersebut dari api bunsen kita. Oke, kemudian untuk pencegahan yang lainnya, yaitu Anda harus ketika bekerja di laboratorium, yang namanya eksiden kecelakaan atau kebakaran itu kadang-kadang terjadi tanpa sengaja dan tiba-tiba, maka Anda harus mengetahui letak dan bagaimana cara menggunakan APAR atau fire extinguisher. Ketahui letak dan cara menggunakan safety shower dan peralatan safety yang lain yang ada di laboratorium di mana Anda bekerja. Siapkan safety blanket, misalkan seperti ini ya, safety blanket. Atau setidak-tidaknya kalau tidak ada safety blanket, itu peralatan serbaguna, yaitu serbet ya, bisa untuk apa saja ya, ini serbet salah satunya untuk memadamkan api itu bisa digunakan. Kemudian mengetahui cara menolong teman apabila ada teman yang mengalami accident. Berikutnya, ketahui di mana Anda minta pertolongan seandainya Anda tidak bisa mengatasi atau menangani kalau terjadi accident. Demikian tadi hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau menghindari kebakaran yang terjadi di laboratorium. Nah, ada kalanya kita tidak bisa menghindari yang namanya penggunaan bunsen. Walaupun kita punya heating mantle, punya hot plate, ya, punya alat-alat pemanas yang lain, tapi kita tidak bisa menghindari penggunaan bunsen. Ya, misalnya untuk corong panas ini, ya, corong panas ini pemanasnya biasanya menggunakan bunsen. Atau misalkan kita mau mereflux atau mendistilasi dengan volume yang sangat kecil misalnya, ya mungkin kita akan lebih mudah pemanasannya dengan menggunakan bunsen. Nah, kalau untuk penggunaan bunsen, ya untuk menyalakan tentu semuanya saya pikir paham ya menyalakannya. Tapi mematikannya hati-hati, tidak boleh ditiup, walaupun misalkan yang paling tepat itu adalah dengan tutupnya, ya, yaitu ditutupkan seperti ini, itu mati. Ya, tidak boleh ditiup karena kalau ditiup itu juga sulit, ya, sulit. Atau kalau misalkan kita meniupnya dengan kencang, misalnya seperti itu, tapi di depan ada bahan yang mudah terbakar, maka lidah api tadi bisa menyambar ke bahan yang mudah terbakar. Jadi hindari meniup api, mematikan dengan cara meniup. Lebih baik dengan cara ditutup, misalkan dengan tutup aslinya seperti ini, ya, atau misalkan dengan penutup yang lain, ya. Misalkan kalau adanya serbet, ya langsung saja ditutupkan seperti ini. Ya, sehingga yang namanya segitiga api itu ada yang terputus, yaitu tidak ada akses oksigen ke bahan yang mudah terbakar. Karena tidak ada oksigen, maka nyala api itu akan padam, gitu ya. Oke, ini salah satu fungsi serbet ya. Oke, nah kemudian kalau untuk memanaskan mereflux misalkan, jangan lupa ketika kita mereflux itu batu didih dimasukkan, baru kemudian ya tentu kita setting, kemudian bahan dimasukkan, batu didih jangan lupa dimasukkan, kemudian memanaskan, jangan kemudian ditinggalkan seperti ini, ditinggal beraktivitas yang lain, tetapi lebih baik kita ratakan dengan cara diputar seperti ini sehingga pemanasannya itu terjadi secara merata, tidak terjadi bumping atau superheating yang mungkin bisa menyebabkan kecelakaan atau kebakaran. Oke. Kemudian kembali ke corong pemanas, gunakan kalau misalkan kita letakkan di sini terlalu jauh ya dengan bagian di corong pemanas ini, maka gunakan alas yang tidak mudah terbakar. Ya,
salah satunya itu dari logam, ya, tidak mudah terbakar seperti ini. Jadi kita aman kalau seandainya terjadi tumpahan bahan yang mudah terbakar atau dari bahan bakar di Bunsen itu bahan ini tidak terbakar. Jadi hindarkan, misalkan Anda harus tidak ada alas logam, tetapi harus menggunakan ganjel. Maka Anda tidak boleh menggunakan ganjel dari misalnya bahan dari styrofoam seperti ini misalnya, ya seperti ini, jangan dilakukan ya. Tidak boleh menggunakan styrofoam, apalagi menggunakan plastik bekas kemasan ya. Mungkin habis makan ya, kemudian ketemunya itu Anda pakai. Jangan, ini mudah terbakar. Atau mungkin teman-teman yang sering menggunakan tip, box tip itu, karena Anda menggunakan lebih dari satu box tip, Anda gunakan seperti ini ya. Misalnya, kemudian kita gunakan seperti ini. Jangan, karena bahan alas ini, box tip, plastik, styrofoam itu mudah terbakar. Hindarkan seperti itu. Sekali lagi, cara mematikannya adalah dengan cara ditutup. Misalkan kita menumpahkan bahan yang mudah terbakar seperti ini dan terbakar, maka jangan matikan dengan cara ditiup atau dengan cara mengguyur bahan yang mudah terbakar dengan air, karena akan membakar bahan yang lain sehingga apinya menjadi lebih besar. Jadi lebih baik kita tutup dengan menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar dan tutup api tersebut sehingga apinya menjadi padam. Kemungkinan berikutnya api bisa muncul ketika kita misalkan memanaskan bahan atau chemical, misalkan untuk mempercepat reaksi dengan menggunakan tabung reaksi misalnya seperti ini. Maka tipnya Anda harus selalu menggoyang-goyang supaya panasnya rata. Tapi menggoyang-goyangkan ini juga mungkin bisa muncul bahaya juga ya. Misalkan lepas, misalkan seperti ini, maka Anda jangan panik. Anda bisa menggunakan serbet yang sudah basah untuk menutup api dengan begini, sehingga apinya mati. Selain menggunakan serbet, kita bisa menggunakan safety blanket yang sudah tersedia di laboratorium dengan cara menutupkan seperti ini. Sehingga tidak ada akses udara atau oksigen ke dalam bahan yang mudah terbakar ya. Seperti ini, jadi mati semua. Misalkan kita sedang reflux, terjadi kesalahan, misalnya kita lupa menyalakan air atau lupa memasukkan batu didih dan terjadi kebakaran seperti ini, maka tidak usah terlalu panik, tidak perlu lari, kita juga tidak perlu terlalu tenang ya. Cukup ini pindahkan, bunsennya kita pindahkan, kemudian kita matikan. Kita bisa diamkan saja, nanti akan apinya akan mati sendiri. Kenapa? Karena uapnya sudah tidak terbentuk sehingga api akan padam sendiri. Atau yang kedua, yang pertama ini kita matikan, kemudian bunsennya kita matikan, kemudian ini kita tutup ya. Bagian yang nyala itu kita tutup, atau dari bawah sampai atas kita tutup pakai kain basah seperti ini, sehingga akan membatasi udara masuk ke dalam sistem yang terbakar ya. Atau kalau Anda punya safety blanket, maka tutup saja dengan menggunakan safety blanket seperti ini ya. Maka api yang terbakar, bahan yang mudah terbakar tadi, api yang nyala tadi itu akan tidak kontak dengan udara, tidak ada oksigen, maka kemudian api akan mati atau akan padam. Oke, teman-teman, itu tadi beberapa contoh bagaimana menangani atau mengatasi kebakaran yang terjadi di laboratorium ya. Nah, kalau misalkan apinya cukup besar, bagaimana caranya? Maka kita harus bisa menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan. Bagaimana caranya? Saksikan terus video ini. Setelah tadi kita membicarakan bagaimana memadamkan api yang kecil sampai ke sedang ya di laboratorium. Sekarang bagaimana kalau misalkan nyala apinya sangat besar seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan serbet
atau mungkin blanket untuk mematikan. Tapi kita harus menggunakan APAR, alat pemadam api ringan atau fire extinguisher. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan APAR, yaitu yang pertama adalah arah angin. Ketika arah anginnya ini ke arah sana, maka kita memadamkan api itu dari sini. Yang menggunakan APAR-nya dari sini. Kalau arah anginnya ke kanan, maka kita menggunakan APAR mematikan api itu dari kiri. Tidak boleh berlawanan dengan lidah api karena membahayakan diri kita. Yang kedua, kita harus menjaga jarak aman dengan sumber api. Ya, mungkin kira-kira 3 meter seperti itu. Yang ketiga, pastikan bahan pemadam api tadi tepat mengenai sumber apinya, bukan lidah api atau apinya, tapi pada sumber bahan yang terbakar atau sumber kebakarannya. Yang keempat adalah pastikan bahwa api yang kita padamkan betul-betul padam. Ya, oke. Nah, kita lihat APAR ini ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah handle, yang kedua adalah pin, kemudian nozzle untuk mengarahkan bahan pemadam kebakarannya, kemudian ada meter, ya, pengukur tekanan, kemudian ada tabung utamanya. Ada beberapa tipe fire extinguisher A, B, C, dan E. Berikutnya, kalau kita menggunakan fire extinguisher, kita harus ingat dengan kata atau dengan istilah PASS, PAS. Yang pertama itu adalah pull, kedua A itu adalah aim, yang ketiga S itu adalah squeeze, yang keempat itu adalah sweep. Di bahasa Indonesia kan biasanya PASS itu menjadi tarik pinnya. Ini ada pin, kemudian ini kita tarik, kemudian arahkan. Jadi nozzle ini kita pegang tepat di belakang nozzle, ya, jangan terlalu ke pangkal, karena kalau ke pangkal kemudian ini kita tekan, maka ini tekanan tinggi nanti akan mengarah tak terarah bahan yang mudah terbakar karena ini bertekanan tinggi. Yang ketiga S, ya, itu air arahkan, kemudian S semprotkan, atau kalau bahasa Inggrisnya squeeze itu tekan, ya, handle-nya ini ditekan, kemudian sapukan, sweep atau sapukan, sehingga permukaan dari bahan yang terbakar itu tertutup oleh bahan pemadam api ini. Seandainya di laboratorium terpaksanya tidak ada fire extinguisher atau APAR, kita bisa menggunakan karung goni atau blanket sebenarnya kalau apinya tidak terlalu besar. Misalnya karung goni seperti ini, kita bisa basahi dulu atau kita bisa celupkan ke ember atau kita bisa guyurkan seperti ini, ya. Kita basahi, atau kalau lebih mudahnya agar lebih mudah basah, kita celupkan, kita basahkan, kemudian kita tutupkan. Perhatikan arah apinya ke kanan, maka kita menutupnya dari kiri dan sampai betul-betul tertutup seperti ini, ya. Kalau menggunakan satu karung goni belum padam, kita bisa menggunakan lebih dari satu, tapi kelihatannya kita tunggu dengan menggunakan satu karung goni saja sudah cukup, ya. Kita tunggu sampai betul-betul padam, artinya tidak ada udara atau oksigen yang masuk ke dalam bahan yang mudah terbakar tersebut, sehingga nanti apinya akan padam. Nah, seperti ini sudah padam, ya. Oke, sekarang kita akan menggunakan APAR. Kita pegang handle-nya, kemudian kita tarik pinnya, kemudian kita pegang nozzle, dan ini apinya mengarah ke arah depan
sehingga saya bisa menyemprotkan dari sini ya. Kemudian kita coba dulu, berarti ada tekanan bisa kita gunakan, maka kemudian kita semprotkan. Seperti ini sampai semua api padam. Kalau apinya besar seperti ini, kita akan menggunakan apar. Jadi saya sampaikan tadi, yang pertama P ya, pull atau tarik P-nya, tarik apinya, pegang handle-nya, tarik P-nya. Kemudian pegang nozzle pas tepat di belakang nozzle. Kemudian kita tes ya, ada tekanan besar, maka kita bisa gunakan apar ini. Kemudian kita arahkan ke sumber api, ditekan dan disemprotkan seperti ini. Sapu seluruh permukaan yang menyebabkan terjadinya kebakaran dan pastikan sampai semuanya padam seperti ini. Oke. Yang pertama tadi kita menggunakan dry powder, yang kedua kita menggunakan CO2 cair. Oke, demikian tadi teman-teman semuanya, bagaimana cara memadamkan api dari yang kecil sampai ke yang besar menggunakan alat yang sederhana, serbet, blanket, sampai ke yang terakhir menggunakan alat pemadam api ringan atau apar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan kita selalu selamat dan terhindar dari bahaya kebakaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.